Ya, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada modul sebelumnya, di mana modul ini kita berfokus kepada B2C e-commerce. Nah, B2C sendiri adalah business to consumer, di mana kita membawa bisnis kita langsung ke tangan customer melalui media website, misalnya. Nah, di B2C e-commerce ini, jika kita melihat dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa B2C ini dia berada di antara brick and mortar, ya, dan klik ya. B2C itu adalah kombinasi antara klik dan brick. Brick and mortar di sini adalah toko fisik ya. Jadi kalau kita membayangkan toko fisik ini memasarkan produknya bisa melalui tokonya langsung ya. Kalau untuk B2C, kita memasarkan produk dengan menggunakan media internet. Yang artinya perusahaan ini bisa menjadi menjual online, pure menjual online, yaitu kita sebut dengan click only, atau kita sebut dengan click and mortar, di mana dia memiliki juga toko fisik dan juga secara online. Nah, contoh dari B2C e-commerce, kalau kita lihat di sini adalah contoh website yang dia memiliki toko juga, toko fisik, dia click and mortar sifatnya, Bineka. Nah, Bineka ini dia juga memiliki website, sehingga customer akan lebih mudah untuk mencari produk, dan apabila mereka ingin melihat langsung produknya, bisa langsung mampir ke tokonya. Kelebihannya demikian. Nah, begitu juga dengan Amazon. Amazon ini toko fisiknya ada juga walaupun nggak banyak, dan sekarang sudah mulai berkurang dan mereka sudah beralih ke yang pure untuk B2C. Walaupun mereka tidak menghilangkan toko untuk saat ini ya, karena mereka melihat tren pasarnya, customer masih suka melihat produk fisiknya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang berikut ini, kita bisa lihat ini Sephora. Nah, ini adalah toko online saja. Sehingga pada saat customer mau membeli barang, dia harus masuk ke webnya untuk mencari barangnya. Nah, tentu saja dalam B2C ini kita harus memperhatikan tingkat keamanan dari website itu sendiri. Sehingga kita harus berhati-hati pada saat memasukkan user ID, memasukkan email, kontak, dan segala macam. Kita juga harus melihat website ini terpercaya atau tidak. Nah, pada saat kita menggunakan B2C ini, kita berhubungan langsung dengan perusahaan. Tentunya dari tipe-tipe B2C ini kita kebanyakan bersifat retail. Nah, untuk B2C yang retail kita sebut dengan e-tailing. Di mana e-tailing ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah mass customization. Di mana di mass customization ini perusahaan dapat membuat sendiri, mengcustomize produk dan service sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Ya, tapi kenapa kita sebutnya mass? Karena produksinya banyak, jadi dia melihat tren pasar seperti apa dan dia produksi sesuai dengan kebutuhan di pasar. Makanya kita sebut mass customization. Nah, untuk e-tailing yang kedua, ini kita sebut disintermediation. Nah, e-tailing di sini memiliki disintermediation, maksudnya pada saat kita membuat website, kita berinteraksi langsung dengan customer. Nah, berarti dari perusahaan berinteraksi langsung tanpa adanya distributor yang berada di tengah-tengah. Nah, itu kita sebut dengan disintermediation. Nah, ini adalah salah satu strategi dari e-tailing ya. Jadi dia meng-cut middleman, yang kita sebut middleman itu yang distributor. Karena kalau di toko fisik kan biasanya kita mau menjual barang, kita harus lewat distributor dulu, distributor ke customer, baru customer ke toko kita dan beli. Nah, sedangkan kalau e-commerce ini langsung mereka tinggal buka website, mereka tinggal pesan produk dan sudah selesai bayar. Nah, kemudian e-tailing yang berikutnya nih melibatkan group buying. Pada saat kita membuat produk, kalau tadi mass customization kita mass sesuai kebutuhan pasar ya, kita produksi massal banyak. Nah, tapi kalau group buying ini kita pada saat memproduksi produk ya, kita sudah melihat nih, oh untuk produk ini cocoknya untuk kelompok orang yang suka barang antik. Nah, kita produksi seperti itu. Atau misalnya produk ini kita produksi untuk khusus kelompok pecinta mode dan fashion. Nah, berarti kan produknya harus yang lebih bergaya. Nah, itu di e-tailing itu ada kriteria yang seperti itu yang harus kita perhatikan. Kemudian, ini adalah contoh-contoh penjelasan saya nih. Contoh, misalnya mass customization yang tadi. Ya, kita melihat di sini sepatu aja bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan customer berdasarkan warna. Nah, dari warna-warna ini kita lihat tren pasarnya suka warna apa dan kita bisa langsung kasih ke pasar untuk mereka pesan sendiri di webnya. Bahkan mereka bisa mengcustom sendiri warnanya dan desainnya seperti apa. Ya. Nah, untuk
dari mass customization ini tentunya kita memberikan value kepada customer. Customer akan merasa, oh berarti selera saya dihargai oleh perusahaan sampai saya bisa mengcustomize sendiri apa yang saya mau gitu. Nah ini adalah e-commerce bisnis strategi dari perusahaan untuk menjangkau lebih banyak customer di perusahaan tersebut. Yang tentunya e-commerce ini diharapkan bisa meningkatkan pangsa pasar dari perusahaan karena dia bisa melihat customer-customer juga dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian dari sisi capabilities dan benefit sendiri, apa sih capabilitiesnya e-tailing gitu ya? Nah, dengan adanya e-tailing atau retail e-commerce kita sebutnya, tentunya kita dapat memiliki new revenue dan pricing. Artinya adalah pendapatan kita tuh baru. Pendapatan bukan hanya dari toko fisik, tapi pendapatan dari toko online, pendapatan dari masyarakat yang berada jauh dari toko kita dan mereka bisa membeli produk kita hanya dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Dan sekarang sudah banyak sekali tentunya kita sama-sama tahu banyak sekali produk-produk yang bisa dipesan dari luar daerah dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Apapun itu bisa. Sampai yang dikirim lewat pesawat pun ada gitu ya. Nah, dengan adanya e-tailing ini arahnya kemana? Arahnya menyambung ke tren sosial media yang kita sebut dengan social commerce. Nah, kalau kita bicara tentang social commerce, tentunya kita tahu masyarakat Indonesia terutama itu sangat menyukai sosial media. Setiap hari bangun pertama kali yang dicek adalah apakah ada update di Instagramnya atau ada update di Facebook, Twitter dan lain-lain gitu ya. WhatsApp, Line, semuanya tuh mereka sudah sangat familiar. Sehingga strategi e-commerce ini bisa disambungkan dengan social commerce di mana berjualan pun nggak cuma via website, tapi bisa melalui sosial media. Ya kan kita sekarang lihat banyak sekali toko atau perusahaan ya, merek tertentu, brand yang mereka membuat akun Instagram untuk berjualan, mereka menjadi sponsor. Pada saat kita buka pun mereka muncul ininya pop up-nya gitu ya. Sehingga itu memudahkan kita untuk masuk ke webnya nantinya. Jadi biasanya masuk ke page-nya dulu, misal page Instagramnya, kemudian apabila melakukan transaksi, klik linknya dan kita klik, kemudian kita masuk ke website e-commerce-nya itu. Nah ini strategi seperti ini tuh bisa menjangkau lebih banyak customer dan tentunya menambah profit lebih banyak bagi perusahaan. Sama-sama enak antara customer dengan perusahaannya. Nah untuk revenue sendiri, sekarang juga ada beberapa web yang sudah menawarkan customization dari harga. Jadi customer itu pada saat membeli barang, itu bisa melihat saya maunya harga sekian sampai sekian gitu. Atau menurut saya barang ini cocoknya harganya saya maunya beli di harga sekian. Nah kemudian dia cari di website dan website tersebut hanya menampilkan harga yang sesuai dengan kemauan customer. Nah, itu kita sebut dengan strategi name your own price. Nah, sehingga di sini itu bisa terlihat interaksi yang lebih baik antara perusahaan dengan customer dan customer akan merasa lebih dihargai karena selera mereka pun diikuti oleh perusahaan gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang e-commerce, social commerce, e-commerce tentunya tidak lepas dari internet marketing. Ya, internet marketing itu seperti apa sih? Nah, kalau kita melihat gambar ini, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk internet marketing. Ya, yang pertama misalnya search marketing. Kalau misalnya Anda sekalian membuka internet dan mengetik sesuatu di Google, apa yang akan muncul? Pasti akan muncul sesuai dengan kata kunci yang kalian masukkan di website, di Google. Nah, apabila kita masukkan nama perusahaan gitu ya. Nah, dia tampil di paling atas, itu artinya dia membayar sejumlah uang kepada Google supaya dia tampilnya di paling atas pada saat si user mencari di websitenya, di website Google tersebut. Nah, itu kita sebut dengan strategi Search Engine Optimization, SEO. Ya, SEO ini sangat dipakai oleh perusahaan-perusahaan karena bisa meningkatkan orang yang mengunjungi websitenya mereka. Karena kalau SEO ini, SEO ya, muncul di atas nama perusahaannya, mereka akan langsung mencari ke yang paling atas karena customer itu akan menganggap oh ini yang paling terpercaya nih, dia munculnya paling atas. Nah, itu strategi marketing. Kemudian strategi berikutnya kalau kita lihat di sini adalah display ad. Ya, jadi banyak sekali pada saat kita buka website dia muncul
advertisement, muncul iklan. Nah, pada saat kita klik, nanti bisa nyambung ke halaman produk yang diiklankan. Nah, itu sebenarnya strategi dari perusahaan yang mengiklankan produknya, dan dia membayar ke perusahaan tempat dia menaruh iklannya. Nah, ini adalah display ad. Nah, kemudian ada lagi email marketing. Nah, kalau email marketing ini, kalau misalnya kita lihat di gambar ini, email marketing itu adalah mengirimkan email kepada customer ya sesuai dengan kebutuhan dari customernya. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari tren customer itu mengunjungi website berapa lama, apa yang dibuka, apa yang dibeli. Nah, itu adalah email marketing supaya customer tertarik untuk membeli produk di perusahaan tersebut. Nah, kemudian social media marketing. Nah, ini meningkatkan interaktif dari user untuk berkomunikasi via sosial media seperti yang tadi saya contohkan, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, dan lain-lainnya. Ya, kalau misalnya seperti Starbucks aja kita buka Line, ada promo buy one get one. Nah, itu customer akan merasa lebih tertarik untuk membeli gitu. Dibandingkan tidak ada promo. Nah, itu bisa dibandingkan. Kemudian mobile marketing. Nah, mobile marketing ini bisa melihat user berdasarkan lokasi. Jadi dia trace ini lokasinya di mana dan dia menawarkan produk yang sesuai yang ada di lokasi tersebut. Misal customer ke mall, oh berarti dia ke mall dekat stand apa. Nah, itu muncul message ya, misalnya via WhatsApp atau via Line gitu ya. Ada promo di toko ini. Nah, sedangkan toko itu adalah di mall tersebut. Jadi reach customer-nya lebih gampang karena lokasinya sama. Nah, itu mobile marketing. Kemudian performance assessment. Ya, ini membayar per klik. Jadi setiap kali kita klik, kita harus bayar gitu ya. Setiap kali kita klik, yang bayar siapa? Yang bayar company-nya. Company yang mengiklankan produknya di website tertentu. Pada saat customer mengklik, company tersebut harus membayar sejumlah biaya untuk company yang dia titipkan. Misalnya website yang dia titipkan iklannya dia. Nah, ini adalah mekanismenya ya, seperti tadi saya jelaskan, ini yang search engine optimization seperti ini ya. Jadi bisa dilihat di sini pada saat di bukatv.com itu muncul di atas, paling atas. Nah, ini adalah strategi yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan supaya mereka itu tidak istilahnya paling atas atau kedua lah. Jadi customer pun akan merasa lebih terpercaya untuk membuka websitenya dan tidak akan membuka ke website yang lain. Itu kira-kira. Nah, untuk metode lainnya di internet marketing juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat metode tentang sosial media, itu banyak sekali. Via YouTube pun kita bisa tampilkan video dan juga nanti iklannya bisa muncul di dalam video tersebut. Nah, itu biasanya kalau kita lagi nonton kan kita skip. Nah, kadang-kadang ada beberapa iklan yang tidak bisa kita skip. Nah, itu tentu tarifnya akan berbeda dibanding iklan yang bisa kita skip setelah beberapa second. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penjelasan modul mengenai e-commerce ini kira-kira demikian. Nah, sekarang kita akan mengakhiri modul ini untuk masuk ke modul selanjutnya. Terima kasih.